3 bulan dari sekarang aku harus udah punya rumah. Untuk rumah pertama Kameta, aku kepo nih, KPR atau cash? Tahu. Season ini gayanya ini, season depan gayanya itu gitu. Itu nggak terlalu penting dan itu menurut aku tidak menambah value dalam kehidupan. Tapi rumah ini untuk selamanya. Jangan stop bermimpi karena investasi itu penting untuk masa depan kalian. Halo Suwarna People, selamat datang di podcast Ruang Tamu Suwarna Sutra. Bicara rumah kayak cerita. Pastinya setiap orang punya struggle, masalah masing-masing dan juga cerita yang unik kalau kita membahas perjalanan mereka mengenai rumah impian yang ingin dimiliki oleh orang tersebut. So, we created this program. Semoga dapat menjawab segala pertanyaan dan juga pastinya memberikan insight yang thoughtful dari A sampai Z untuk teman-teman Suwarna People pada hari ini. Bersama aku, Aldo Rusli, dan juga ditemani tamu spesial hari ini, Kameta Permadi. Hey. Halo Kameta, gimana kabarnya? Baik, sehat. Kameta, untuk kesibukan sekarang ini sibuk apa aja nih Kak? Lagi syuting aja sih, lagi syuting FTV. FTV, oke. Oke, untuk Kameta tadi kan di awal tadi aku udah sempet tanya ya beberapa hal juga. Dan tadi aku sudah membahas bahwa anak muda sekarang mempunyai rumah itu merupakan suatu hal yang sulit atau enggak? Sebenarnya kalau yakin bisa akan terjadilah bisa. Jadi harus yakin ya? Harus yakin. Itu yang pertama sih, mungkin kayak bisa dibilang itu manifesting. Manifesting. Kalau kita manifesting sesuatu hal yang positif, mungkin memang tidak magic. Oke, bisa beli rumah, besok langsung terjadi, kan nggak gitu ya? Ataupun tahun depan langsung terjadi. Kalau kita manifestingnya itu positif dan baik, pengen beli rumah gitu. Iya. Secara tidak langsung pasti energi yang dalam kita itu juga akan mengusahakan semua itu akan terjadi. Ya mungkin butuh waktu bertahun-tahun, tapi kalau kita yakin bisa itu pasti akan bisa. Intinya kita juga harus percaya bisa ya, manifesting kekuatan pikiran ya Kameta ya. Oke. Dan juga Suwarna People, untuk hari ini episode podcast Ruang Tamu Suwarna Sutra. Untuk syuting ini kita lakukan di klaster Caksana by Suwarna Sutra, tepatnya di tipe Clarkia. Nah Kameta sendiri bisa lihat ya, ruangannya nyaman dan juga luas. Betul, enak banget ya di sini ya. Terus kayaknya banyak cahaya-cahaya masuk, itu yang paling penting ya kan. Biar ventilasinya juga. Dan juga pastinya enak banget hari ini buat ngobrol bareng Kameta. Kameta tadi kan aku udah dibahas juga ya. Dan juga Kameta sempat info bahwa intinya harus yakin. Betul. Tapi jujur dengan banyaknya fenomena di sosmed. Pasti Kameta juga ngerasain sendiri ya. Banyak yang kayak, aduh anak muda zaman sekarang untuk punya rumah tuh kayaknya susah deh. Apalagi mungkin dengan inflasi dan juga gaya hidup mereka. Gimana? Betul, makanya yang pertamanya itu memang harus yakin dulu bis. Yes. Manifesting. Makanya dengan manifesting itu kan nanti akan terjadi sendiri energi itu yang berusaha lebih bekerja lebih baik gitu. Terus mungkin mengurangi pengeluaran yang nggak penting. Jadi nggak konsumtif lagi gitu. Terus ya kalau tidak konsumtif itu banyak ya, shopping dikurangin, bergaul dikurangin. Mungkin tadinya pengen makannya yang mahal-mahal, kan nggak apa-apa juga kalau kita pengen beli rumah. Semuanya dikurangin setidaknya 50% kita tetap bisa hidup dengan baik kok sebenarnya. Jadi sebenarnya bagaimana pintar-pintar kita mengatur keuangan ya Kameta ya? Betul. Kameta, kalau boleh tahu, untuk Kameta sendiri, rumah pertama yang Kameta punya itu waktu di umur berapa? Mungkin belinya umur 32 tapi nempatinnya umur 33. 32 berarti rumah pertama ya? Rumah pertama. Sekarang kalau rumah pertama 32 aku bahas sedikit ya. Kameta sekarang umur berapa sih? 27. Kurang ya? Aku percaya sih itu. Berkurang sekarang on the way 36. On the way 36. Berarti rumah pertama itu 4 tahun yang lalu ya.
Dan juga berarti 4 tahun yang lalu rumah pertama. Nanti aku juga akan mau tanya-tanya perjalanan Kameta mengenai rumah pertamanya, prosesnya seperti apa. Nah tapi sebelumnya untuk Suwarna People, aku juga mau kasih tahu bahwa Kameta ini lumayan aktif tampil di beberapa program televisi. Betul ya Kameta ya? Betul. Oke, salah satunya mungkin kalian ada yang familiar, bisa cek juga beberapa aktivitas Kameta ada di Instagramnya Kameta. Kameta Instagramnya apa? Boleh kasih tahu? Meta Permadi 89. Meta Permadi 89. Boleh di follow ya. 89 angka kelahiran ya? Angka lahiran. Oke, nah jadi buat Kameta Permadi ini aktif di beberapa program televisi dan juga salah satunya mungkin yang kalian sering lihat ada di salah satu program TV yaitu yang bedah-bedah ya, betul ya? Bukan benda orang ya. Bukan bedah orang. Oke. Nah kalau yang untuk program bedah itu aku juga mau kepo sedikit deh. Untuk program itu beneran terjadi ya? Nah ini banyak banget yang tanya, even di dunia entertainment pun yang tidak ada di produksi bedah rumah itu selalu menanyakan aku, itu serius beneran? Beneran dalam 48 jam kan kita memang bilang ya, 48 jam itu memang menjadi rumah, betul. Oh jadi memang prosesnya secepat dan seinstan itu ya? Betul, mereka kerja ada berapa belas kru tukang yang memang gantian kalau misalnya udah malam ya ada yang melakukan yang lain gitu. Itu betul, tapi memang tidak semuanya batu bata. Ada yang batu bata juga, ada yang GRC juga lah gitu. Cuma sudah layak sekali. Soal which is mereka membuktikan waktu saat itu di mana yang ada gempa tuh waktu itu Cimana gitu, di Sarua sana gitu. Mereka yang paling aman. Karena enteng. Iya. Gitu. Jadi so far bukan dipikir rumahnya cuma triplek doang, enggak, mereka sudah memikirkan sedemikian rupanya gitu buat orang-orang ini hidup lebih layak dan lebih nyaman lagi. Oh jadi walaupun pembuatannya instan materialnya sangat aman ya? Betul. Oh oke. Terus kalau misalnya terkait tentang acara itu dan juga pembangunan rumah secara instan itu, ada biaya yang dipungut nggak atau sama sekali benar-benar nggak ada biaya? Free. Bangunan berikut furniture dalamnya. Oh semuanya benar-benar free ya. Terus selama ini Kameta ada di program itu, ada nggak mungkin salah satu cerita yang paling menarik benar-benar nggak bisa dilupain? Wah ada sih sebenarnya. Itu ini yang paling melekat di hati waktu itu, soalnya kayak ya walaupun kadang kita kan memang ini syutingnya real gitu. Tapi pasti kan ada gimmick yang dibuat. Tapi gimmicknya juga asli. Kayak misalnya rumah itu memang suka banyak tikus. Tapi kan kita kalau syuting gak mungkin nungguin ada tikusnya dulu ya. Pasti kita prepare tikusnya atau apa. Dan saat itu mereka memang pernah ceritanya kalau dari mereka itu pernah dapurnya terbakar. Tapi sudah dulu, tapi kita realisasikan di syutingnya kita. Kita bikin rumahnya kebakar dikit tapi belakangnya doang. Tapi karena ada sesuatu yang tidak diduga, angin dan tiba-tiba apinya ke semua-muanya. Dan itu tiba-tiba banget. Tiba-tiba banget kita baru mau syuting. Aku juga gak ngeliat ke rumah itu, kita mengarah ke kamera tiba-tiba orang-orang teriak kebakaran. Dan itu anaknya. Oke. Anak yang paling kecil itu nangis jeritan kayak beneran itu real. Tapi memang jadi itu real. Real terbakar sampai kabel listrik terputus. Terus warga semua. Mungkin yang kayak di film-film itu terjadi kita aslinya kayak gitu. Terus beberapa hari kemudian kan sudah dibikin yang bagus dan lebih layak. Itu anaknya yang paling kecil. Semua meja, pintu, spray. TV itu sampai dipelukin, diciumin, nangis. Dan dia benar-benar bersyukur, padahal anak itu diam sekali loh. Diam sekali, tapi pas dapet itu dia bisa bilang ke kita, terima kasih banget ya, aku gak pernah punya ini gitu. Itu benar-benar ini sih kayak nyampe banget ke hati dan gak bisa dilupakan gitu. Tapi dari situ juga aku selalu berpikir ini, makanya kita memang harus selalu bersyukur ya. Iya. Walaupun kadang kita sudah punya, tapi kan ada aja ya ngeluhnya kurang ini, kurang itu. Tapi di program itu aku bisa lebih bersyukur dengan diri sendiri dan memang bisa bersyukur juga untuk mereka yang mendapatkan rumah yang jauh lebih layak. Itu sih yang aku dapetin gitu loh. Aku pas denger cerita Kameta tadi, aku jujur merinding loh.
Bahwa rasa happy dan syukurnya itu sampai udah gak bisa diungkapin kata-kata ya. Itu yang lebih terasa, soalnya kalau syutingnya gitu kan sebenarnya tempatnya ya maaf misalnya lebih kotor, terus panas banget, ruangannya udah pasti nggak ada AC, dan aku kadang kalau mereka pekerjaan pemulung aku ikut mulu. Oh jadi ikut merasakan kehidupan mereka gitu. Nah, tapi yang rasa bersyukur itu yang luar biasa banget yang aku dapetin di program itu gitu. Tidak ada di program-program aku yang lain, tapi lebih rasa itu sih. Oke, sampai sekarang masih berjalan nggak Kak di program? Sudah selesai September tahun lalu. September tahun lalu, oke. Dan juga Kameta ini kan banyak juga ya program di industri TV ya, dan juga pekerjaan di industri TV. Tapi fenomenanya adalah kalau zaman sekarang kan orang tuh lebih cenderung aktif di sosial media. Contohnya ya mungkin di YouTube yang nanti akan ditayangin ini juga. Nah, buat Kameta sendiri yang mungkin lahirnya dari industri TV, melihat persaingan sekarang seperti apa? Ketat ya. Cuma kadang nggak semua pemain sinetron itu memunculkan kesehariannya di sosial media gitu. Banyak sesuatu yang kita jadikan itu privacy, bukannya kita tutup-tutupin nggak mau orang jadi tahu gitu. Cuma kan kita butuh privacy itu yang nggak perlu perbincangan orang-orang. Kadang mungkin kita maunya postingnya baik, tapi kadang kita nggak tahu efeknya diolok-olok. Lebih gitu sih gitu. Kita punya privacy juga dan kita nggak mau itu jadi makanan publik gitu loh. Yang kita maunya positif tiba-tiba jadi negatif gitu. Iya, penilaian orang tetap ya nggak bisa kita atur ya. Apalagi netizen kita ya. Oke, lalu dari sekian banyak kesibukan Kameta, untuk time managementnya seperti apa? Mungkin bisa sharing juga untuk teman-teman Suwarna People. Mungkin bukan aku aja, tapi semua yang bekerja seperti aku tuh sebenarnya agak sulit. Cuma sekarang udah terbiasa gitu. Soalnya kadang schedule dadakan, terus apalagi kalau kita lagi ada stripping yang shooting every day itu, mungkin waktu untuk diri sendiri aja kayaknya hidup kita udah diambil gitu loh. Cuma ya sekarang udah terbiasa. Malah kalau sampai kadang seminggu gak kerja aja tuh kayak gelisah ya. Gelisah. Jadi kayaknya mendingan sibuk, kadang syuting bisa 24 jam itu kayak ya udah lebih kayaknya di dunianya ada di situ gitu. Kalau untuk atur jadwal, urus sendiri atau manajer? Kadang aku sendiri, tapi kadang ada manajer juga, jadi beda-beda projectnya. Jadi masih ada yang nge-handle sendiri juga ya? Iya. Oke, Suwarna People, tadi kita udah dengar background cerita dari seorang Kameta Permadi, kesibukannya, aktivitinya, dan juga sekarang yang tadi udah sempat aku bahas di awal, bahwa yaitu tentang rumah pertama dari seorang Kameta Permadi. Nah Kak, sekarang aku mau kepoin perjalanan Kameta dengan rumahnya nih. Kameta awalnya itu kan berarti di 4 tahun yang lalu, betul ya? Di umur 32. Apa trigger dari seorang Kameta nih akhirnya memutuskan kayaknya harus udah mulai punya rumah sendiri deh? Sebenarnya bukan trigger saat itu juga. Pasti udah lama lah pengen punya rumah sendiri. Ya itu yang aku bilang, awalnya harus bisa dan maka terjadilah bisa itu dulu. Oke. Gitu. Cuma kan semuanya nanti itu akan berjalan dengan sendirinya, tapi pokoknya kita kerjanya lebih giat. Terus mungkin puji Tuhan saat COVID malah pekerjaan aku melimpah ruah. Really? Iya. Oh. Jadi ya mungkin karena energi itu, manifesting itu. Gitu. Tapi di luar itu walaupun kerjaannya melimpah ruah saat itu, ya bukan karena uangnya jadi lebih banyak, jadi pengeluaran jadi lebih banyak. Enggak, justru dari situ mengurangi semuanya. Kebetulan juga karena COVID jadi pergaulan lebih sedikit. Tapi harusnya shopping lebih banyak karena online mulu. Tapi enggak, aku semua enggak beli baju, enggak beli apa itu selama bertahun-tahun karena sebenarnya kan masih bisa di mix and match. Yes. Gitu. Ya mungkin bergaul lebih kurang, terus traveling yang zero. Oke. Itu sih mungkin karena aku suka traveling. Aku meminimalisir itu sampai nggak ke luar negeri sama sekali. Ya mungkin tetap liburan, cuma Indonesia saja atau Asia aja deh gitu, Asia saja. Gitu. Tapi lumayan ya gara-gara pandemi ya keinginan traveling jadi tertahan juga ya. Betul. Tapi ya mungkin aku tertahannya karena pandemik. Tapi kan sebenarnya kalau nggak pandemik itu juga bisa dilakukan gitu.
hidup kita baik-baik aja kok dengan mengurangi gaya hidup itu gitu loh. Tapi memang ya karena mungkin aku nggak, kalau dibilang struggle, ya semua dalam hidup struggle. Tapi saat itu mungkin karena keinginannya tinggi banget. Jadi itu aku kerja. Tiba-tiba aku udah habis itu aku stop project aku udah selesai. Dari situ aku mau istirahat dulu sekitar hampir cuma sebulan. Tapi dari situ aku udah punya limit waktu. Saat itu kayaknya Desember, Oktober aku langsung bilang gini, 3 bulan dari sekarang Desember aku harus udah punya rumah. Maksudnya udah tahu apa yang aku pilih gitu. Saat itu cari setiap hari. Setiap hari sampai lupa makan. Kalau enggak setiap hari sih kan masih kerja juga gitu. Cuma bukan yang long project gitu, sekali-sekali aja gitu. Jadi aku kalau lagi gak kerja aku cari dari pagi sampai lupa makan, cari terus sampai aku mungkin lebih dari ratusan rumah. Soalnya aku agak perfeksionis untuk memilih sesuatu, tapi aku harus punya limit. Betul. Time limit gitu kan. Jadi 3 bulan itu tiap hari kok kayaknya suka rumahnya tapi kok ini ya. Yang ini tapi kok ini ya. Selalu ada tapi. Plus minus semua ya. Plus minus semua gitu. Pas Desember limitnya berakhir itu tiba-tiba aku menemukan ini ya. Padahal yang lainnya semua punya tapi. Kayak tapi kayaknya harus direnovasi dikit nih. Dan terakhir itu aku suka banget, gak ada renovasi apapun. Aku suka lokasinya, dekat jalan tolnya, bentuk rumahnya gitu. Jadi itu udah langsung aku suka, udah langsung saat itu juga aku tanda jadi ya. Iya. Gitu. Oke, langsung DP dulu ya. Iya. Oke, nah tadi kan selain time limit selama 3 bulan itu, Kameta kan nggak berhenti ya, nyari terus ini itu dari A sampai Z, mungkin seluruh katalog udah dilihat-lihat perumahan. Nah, pertimbangan yang penting kalau dari Kameta tuh apa aja sih? Lokasi. Oke. Harus deket jalan tol untuk memudahkan akses. Sama dalamnya. Oke. Nyamannya. Terus aku suka banyak ventilasi yang kaca di mana-mana gitu. Yang banyak natural light nih. Iya. Oke. Itu sih lebih itu. Akses dan kenyamanan. Akses dan kenyamanan. Berarti nggak jauh-jauh dari keamanan juga ya. Apalagi kan Kameta itu sering syuting, berarti sering banget ninggalin rumah. Betul sih bukan? Berarti keamanan merupakan salah satu faktor yang penting juga. Oh ya betul. Ada security di luar gitu ya kan. Yang ya lokasi itu juga udah pasti bukan dalamnya aja. Yes. Sekitarnya aman gitu kan. Oke, berarti cocok nih kalau menurut aku ya Kameta ya dengan klaster Caksana ini. Karena untuk perumahan ini juga pastinya keamanan sudah dilengkapi dengan smart system dan juga lingkungannya sangat aman. Nah tadi kan untuk rumah pertama, untuk pertimbangannya dari segi Kameta dari 3 bulan itu ngeliat terus cari sana sini. Tadi udah diceritain juga oleh Kameta. Kalau selama itu ada drama lain gak nih Kak? Yang gak terlupakan selama 3 bulan itu? Gak terlalu ada tuh. Mungkin memang sudah jalannya kayaknya. Ya. Jadi drama struggle-nya tuh mungkin yang dari yang kerja. Banting tulangnya dari situ. Terus harus mengurangi pengeluaran itu berat loh. Oke. Tapi jadi pas 3 bulan itu ya memang dramanya itu karena aku perfeksionis aja gitu. Cuma itu sangat dimudahkan untuk dari pembelian terus pembangunan juga cepat gitu. Tapi yang terakhir itu lucunya adalah ada kayak gini pas aku datang itu. Kameta tahu dari mana? Oke. Rumah ini belum launching. Tapi sudah ada rumah contoh. Tapi kan aku suka lewat-lewat aja gitu kan. Gitu pas aku datengin. Oh belum launching, ya launchingnya Januari. Kameta tahu dari mana? Kayaknya karena lewat aja deh gitu. Karena emang jodoh ya. Betul. Jadi ya bisa aja gitu dan dilancarkan. Wah, untuk seorang Kameta yang perfeksionis akhirnya bisa menemukan rumah idaman. Bisa aku bilang rumah idaman berarti buat Kameta ya. Oke, nah untuk Suwarna People, tadi kan rumah pertama udah dibahas, perjalanannya sudah. Nah mungkin ini pertanyaan dari teman-teman semua. Untuk rumah pertama Kameta, aku kepo nih. KPR atau cash? KPR. Oke, Kameta KPR juga ya berarti ya? KPR dong. KPR, nah mau kepo juga nanya lagi, KPR-nya berapa tahun sih Kak? Aku ngambilnya 15 tahun. Memang cukup panjang ya. Cuma aku memikirkannya adalah kan kalau kita dengan KPR itu banyak
benefit yang kita dapetin gitu kayak kebakaran, asuransi itulah. Terus kalau misalnya terjadi apa-apa sama aku itu lunas gitu loh. Aku masih punya orang tua gitu ya. You never know gitu kan. Jadi aku ngambilnya lumayan panjang dan mungkin ya bisa juga sebenarnya mungkin 5 tahun aja deh. Cuma kayaknya aku nggak mau memaksakan di situ kan aku masih punya kehidupan lainnya yang pengen traveling. Jadi nggak mau ya walaupun rumah itu bikin nyaman, cuma kan kita punya pengeluaran lain-lainnya yang kita harus pikirkan gitu. Oke, berarti 15 tahun. Ada ketakutan gak sih, worry kayak, aduh tapi 15 tahun kok kayak berasa lama banget. Pasti. Cicilan bakal naik kan inflasi ya, betul ya? Aku sedikit soalnya nggak terakhir-terakhir itu nggak ngikutin suku bunga. Jadi aku pilih bank yang tetap ada kenaikan tapi flat gitu. Oke. Ini nggak ada kita kira-kira nanti 10 tahun mendatang suku bunganya berapa ya? Enggak, aku nggak pilih yang seperti itu. Oke, kalau Kak Meta sendiri nih ada nggak mungkin pesan-pesan buat Suwarna People, buat temen-temen yang mungkin worry buat ngambil KPR? Tadi kan aku juga sempat worry, kayak 15 tahun tuh kelamaan gak sih? Kayaknya nggak perlu worry ya gitu, karena kalau kita yakin itu rezeki akan datang, itu balik lagi ini. Aku apalagi mungkin yang Gen Z zaman sekarang ya selalu manifesting tapi itu that's real gitu. Jadi jangan pernah stop bermimpi gitu dan apalagi berinvestasi itu menambah value hidup kalian. Menarik. Oke, ada kebiasaan-kebiasaan kecil nggak dari Kak Meta nih yang kalian tuh harus ini buat anak muda zaman sekarang bisa membeli rumah mereka? Selain menabung itu ya mengurangi gaya hidup yang berlebihan karena gini memang sih apalagi kalau anak muda ya. Betul. Kan seneng tampil keren, seneng punya mobil bagus gitu, tapi nanti kalian akan berpikir beda kalau memang rumah itu udah terjadi. Gitu, itu tuh nggak penting rasa nyaman yang di rumah yang kalian nggak perlu pakai uang itu yang akan menambah kualitas hidup kalian gitu. Di luar yang kita pakai baju keren, ikutin update lah ya. Hari season ini gayanya ini, season depan gayanya itu gitu. Itu nggak terlalu penting dan itu menurut aku tidak menambah value dalam hidup kalian. Dan kalau ngikutin itu nggak ada habisnya ya? Nggak ada habisnya. Betul. Tapi rumah ini untuk selamanya. Wah, rumah gitu. untuk selamanya. Mungkin KPR-nya 15 tahun, tapi kita bisa tempatin kalau kita umur panjang 100 tahun. Balik lagi ya tentang prioritas ya. Mana yang mau diduluin. Betul. Oke, kalau Kak Meta sendiri nih mungkin ada gak sih ngelihat kesalahan masa lalu? Mungkin kalau gak ngelakuin itu, kayaknya bisa lebih cepet deh punya rumah pertama. Aku gak pernah bilang itu semua kesalahan ya. Semua itu experience. Kalau kita salah ya berarti kita belajar dari kesalahan. Gitu ya kayak kurang menabung, terlalu over keluarin uang, traveling gitu. Jadi ya kalau kita gak punya experience itu kita gak belajar gitu. Jadi aku gak pikir itu sebagai kesalahan. Soalnya nanti kayaknya dibikin stres. Oh itu salah ya, hidup kita salah ya gitu. Enggak, itu tetap positif, itu experience untuk menjadi lebih baik lagi. Intinya semua pembelajaran, terus apa yang udah didapat sampai sekarang ya disyukuri. Betul ya? Selalu bersyukur. Oke, Kak Meta, sekarang kita berandai-andai nih bareng juga dengan Suwarna People. Kalau seorang Kak Meta Permadi bisa kembali ke masa lalu, bertemu dengan Kak Meta dulu yang belum terfikir untuk beli rumah, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih? Apa ya? Mungkin apa ya yang disampaikan? Udah pasti kurangin ya keluar duitnya Meta. Terus apa ya? Ya itu sih semua yang tadi aku bilang sekarang ya aku mungkin mau bilangin diri aku yang dulu gitu. Value itu ada di dalam diri kita. Bukan sesuatu yang kita tunjukkan ke orang lain. Tapi apa yang dari dalam kita. Meta harus lebih giat ya syutingnya gitu. Kadang kan suka aduh capek gitu kan. Tapi mungkin saat itu aku termasuk telat gitu. Tapi
harusnya lebih giat sebelum. Oke, Kameta tadi kan berarti tadi sempat Kameta bilang aku cukup telat. Betul ya? Itu kan menurut Kameta. Nah, pernah gak sih Kameta ada di posisi membandingkan hidup Kameta nih dengan yang orang lain? Pernah gak ada di posisi itu? Karena biasanya kalau orang perfeksionis suka membandingkan nih Kak. Enggak, karena aku punya rumah duluan. Tahu? Dibanding circle lain? Iya. Oke. Yang kita bahas tadi juga dipertanyakan, memang susah membeli rumah itu dan punya ketakutan-ketakutan sendiri dalam diri masing-masing. Pas aku mau beli rumah, semua langsung baru kepikiran. Gitu, jadi aku tidak pernah membandingkan, dan which is mungkin dari dulu aku memang gak suka membanding-bandingkan aku. Mungkin malah ya aku mungkin ini aneh, tapi aku bilang itu baik dalam diri aku. Tapi mungkin orang-orang pikirnya itu aneh kalau misalnya orang lain tuh sibuk kayak, gue punya brand ini gini. Betul. Aku malah enggak. Kalau orang kayak gitu, aku gak mau kayak gitu. Kayaknya ada yang jauh lebih baik yang aku punya. Kayak misalnya gini, contohnya aja. Kalau kayak orang traveling kan senangnya shopping gitu kan. Foto-foto di tempat yang keren gini. Ya which is iya. Tapi kalau aku ke tempat yang bagus itu tuh aku lebih menikmati. Gak perlu shopping. Aku lebih suka spend time di situ. Dan itu adalah nilai buat diri aku yang aku tidak perlu. Wow, aku ada di sini gitu. Enjoy momennya di saat itu ya. Iya, jadi kalau untuk membandingkan sama orang lain, kadang aku malah lupa. Kan pengen dia foto di sini, orang-orang foto di sini, lupa. Setelah liburan itu, oh iya, aku punya foto di situ. Gitu, jadi aku lebih lebih ingin punya value apapun itu dari dalam diri aku, bukan apa yang orang-orang lihat dan dibanding-bandingkan. Oke, wah luar biasa nih Suwarna People. Tadi Kameta udah cerita banyak mengenai perjalanan karirnya, itu tadi sudah dibahas. Dan juga pastinya tentang perjalanan Kameta Permadi dengan rumah pertamanya. Tadi strugglingnya ada 3 bulan loh dia sibuk terus tiap hari mencari rumah yang impiannya yang dicari Kameta. Dan juga akhirnya intinya menemukan. Intinya harus yakin, percaya. Dan juga semua punya timeline-nya masing-masing. Betul ya Kameta ya? Dan juga gak kerasa Kameta, sebenarnya aku masih mau ngobrol lebih banyak. Boleh. Ternyata. Mungkin kamu bisa cerita juga. Pengen nanti selanjutnya kita cerita-cerita. Iya. Atau bahkan aku mungkin boleh gak nanti main ke rumah Kameta ya? Boleh dong, boleh. Kameta rumahnya untuk udah berjalan sampai ini udah ada renov sana sini belum? Atau masih standar dari? Standar yang aku bilang itu karena aku gak mau ganti apa-apa. Dari awal tuh pengennya udah semuanya perfect, gak ada yang aku ganti. Paling ya nambah-nambah furniture aja. Tapi ya? bangunan apa masih dari. Jadi semuanya masih ya? Masih. Oke, itu tadi dia cerita dari Kameta hari ini. Dan Kameta mungkin boleh sharing next projectnya nih. Kameta Permadi ada apa lagi? Next projectnya so far sih masih FTV aja. Boleh disebutkan itu apa? Brand Station TV gak boleh ya? Station TV mungkin. Mungkin kalian udah tahu ya gitu kan. FTV yang masih ada di station itu. Ya bisa dilihat setiap minggunya akan ada di Buat Suwarna People, buat kalian yang mau nyaksiin Kameta Permadi bisa langsung cek IG-nya, pasti update dong ya. Iya, selalu. Oke, nah terakhir nih Kameta. One fact, versi Kameta buat anak muda yang pengen punya rumah. Jangan stop bermimpi. Yes. Karena investasi itu penting untuk masa depan kalian. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Kameta buat waktunya hari ini. Udah sharing, berbagi pengalaman dan juga pasti cerita-cerita menariknya tentang perjalanan dari Kameta Permadi. Oke Suwarna People, nantikan podcast berikutnya di podcast Ruang Tamu Suwarna Sutra. Terima kasih dan juga pastinya Suwarna People jangan lupa nantikan episode-episode berikutnya yang makin seru dan juga akan membahas hal-hal lebih lanjut lagi. So if you interested on this, langsung aja cek di Suwarna Sutra. Podcast Ruang Tamu Suwarna Sutra, bicara rumah kaya cerita. Thank you, bye.